Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marudin Malik, salah seorang praktisi di bidang pariwisata, ingin memberikan sekedar pandangan saya mengenai permasalahan yang saat ini sedang hangat dibicarakan, yaitu mengenai entrance fee untuk masuk ke salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Karo, yaitu pemandian air panas Sidebuk-Debuk ya. Nah, jadi di dalam pengalaman yang saya dapatkan bahwa objek wisata air panas di Laut Sidebuk-Debuk merupakan salah satu tempat yang favorit ya, yang sangat diminati oleh wisatawan. Ramai wisatawan di sana, apalagi itu air panas, itu sumber sulfur air belerang yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Hampir 24 jam itu tempat dikunjungi oleh wisatawan. Jadi saya boleh mengatakan salah satu tempat wisata favorit yang dikunjungi oleh wisatawan ataupun masyarakat di Kabupaten Karo adalah objek wisata air panas Sidebuk-Debuk di Kabupaten Karo. Nah, sekarang ada permasalahan di sana, ada keributan. Bahkan beberapa saat yang lalu kita lihat ada mungkin teman-teman dari pelaku media sosial, mereka memviralkan di sana mengenai kutipan atau yang lain. Nah, jadi di sini saya hanya ingin memberikan pandangan ataupun pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan. Yang pertama adalah ini sebenarnya menyangkut kepada pengaturan yang kurang elok sebenarnya ini. Kalau mengenai entrance fee, karena saya juga sudah banyak jalan di berbagai negara, entrance fee itu adalah hal yang sangat lumrah di dalam satu objek dan atraksi wisata. Berapa entrance fee-nya? Ada mungkin entrance fee-nya yang murah, ada yang sedang, bahkan ada yang mahal sekalipun ada. Jadi entrance fee bukan sebenarnya menjadi permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat. Yang dikeluhkan oleh masyarakat ataupun pengunjung ataupun wisatawan adalah entrance fee ini yang tidak jelas, itu istilahnya. Kenapa dikatakan tidak jelas? Yang pertama, ya, kalau mereka mau menentukan kawasan itu, entrance fee jangan sampai 2 atau sampai 3 kali berlapis, ya. Jadi kenapa tidak dikelola? Kenapa tidak dikelola entrance fee itu mungkin di depan, ya? Di depan entrance fee, tetapi di sana sudah ada entrance fee itu berapa untuk pemerintah kabupaten, berapa untuk masyarakat desa dan yang sebagainya. Jadi jangan terkesan di sini ditagih, di sana ditagih, di tempat wisatanya juga ditagih, sehingga menjadikan masyarakat menjadi ilfil ataupun kecewa untuk datang mengunjungi satu objek wisata yang ada di Kabupaten Karo. Ini sebenarnya yang permasalahan utama. Kemudian kenapa tidak contohnya dibuat entrance fee itu seperti legalitasnya benar-benar bagus ya. Contohnya dia computerized juga boleh, seperti komputerisasi, harga tiketnya jelas, berapa ini, sehingga masyarakat tidak kecewa. Berapa entrance fee, berapa parkir. Jadi yang dikeluhkan masyarakat untuk datang ke sana mengenai entrance fee baru-baru ini bukan karena masalah entrance fee-nya dalam pandangan saya, tetapi karena entrance fee dikutip untuk beberapa kali sampai ke objek yang mereka kunjungi. Nah, jadi ini saya lihat itu ada mereka membuat daripada pemerintah kabupaten bahkan dari provinsi membuat kebijakan untuk dibebaskan dari entrance fee. Sebenarnya bukan itu. Malah membebaskan dari entrance fee itu kurang elok dalam pandangan saya. Kenapa? Entrance fee itu sangat diperlukan untuk pembangunan objek dan atraksi wisata yang ada di sana. Walaupun mungkin selama ini tidak maksimal pengelolaannya. Jadi di sini yang perlu dikelola atau yang perlu ditata adalah bagaimana urusan ini bisa bagus dan profesional. Jadi dalam pandangan saya, di depan entrance-nya itu jelas sudah dibuat di sana berapa entrance fee masuk ke objek wisata Laut Sidebuk-Debuk. Katakanlah mungkin Rp10.000, dan itu harus dianalisa berapa yang idealnya. Jangan terlampau mahal, jangan terlampau tinggi, sehingga nanti wisatawan ataupun pengunjung mereka akan membatalkan ataupun istilahnya menunda untuk berkunjung ke sana karena mahalnya. Kenapa? Contohnya kita pikir kalau mereka berangkat 20 orang, kalau mungkin entrance fee-nya mahal, wah mereka akan menunda, lebih baik kita ke sana daripada ke sini. Jadi semua itu harus dievaluasi, dianalisa berapa jumlah entrance fee dan bagaimana pengelolaannya. Pengelolaannya inilah yang paling utama. Jadi kenapa tidak satu entrance fee, tetapi di entrance fee ini, contoh ini sebagai contoh, katakanlah Rp 10.000, ya, Rp10.000 ini di sana sudah ada milik desa, ya kan, milik desa. Jadi desa ini contohnya katakanlah mereka dapat 25%, berarti Rp2.500 itu milik desa. Yang selebihnya mungkin ada untuk pemerintah kabupaten atau mungkin ada untuk yang lain.
Tetapi cara ini sebenarnya yang diinginkan oleh masyarakat. Bukan berarti istilahnya, wah kami ke sana bebas entrance fee. Tidak. Sekarang entrance fee itu, kemanapun kita pergi berwisata, untuk objek dan atraksi wisata, dikenakan entrance fee itu adalah hal yang lumrah. Jadi untuk menyatakan ke sana bebas entrance fee atau dihilangkan entrance fee, bukan itu sebenarnya yang dikeluhkan oleh masyarakat. Jadi sekali lagi yang dikeluhkan oleh masyarakatnya adanya pengutipan yang berlapis, yang terkesan itu adalah pengutipan liar malah jadinya. Bahkan kadang-kadang kita datang, berapa entrance fee-nya, diminta 10.000, tidak ada tiket, tidak ada seperti katakanlah berupa tanda terima yang resmi. Ini yang menjengkelkan kepada masyarakat, khususnya kepada wisatawan, apalagi kepada wisatawan dari mancanegara. Mereka sangat tidak suka yang seperti ini. Kita juga mengunjungi ada beberapa tempat wisata yang keren, bahkan seperti kita mengunjungi temple, ya, itu ada yang sampai entrance fee-nya itu sampai 100 US dollar. Itu nggak ada masalah kepada wisatawan asing. Yang penting jelas dan itu benar-benar legal, asli. Itu sebenarnya yang harus kita pikirkan. Jadi pemerintah Kabupaten Karo sudah harus memikirkan untuk hal yang seperti ini. Buatlah profesional. Karena bagaimanapun entrance fee ini merupakan salah satu pendapatan yang diharapkan oleh pemerintah kabupaten untuk membangun infrastruktur menuju ke objek dan atraksi wisata tersebut. Jadi kalau dengan menghapuskan itu bukan sebuah solusi yang baik menurut saya. Karena apapun ceritanya, ya, masyarakat lokal juga harus merasakan apa itu dampak daripada pariwisata. Mereka juga harus merasakan apa itu manfaat daripada pariwisata. Jangan pula mereka itu hanya jadi sebagai penonton aja, ya tidak seru, tidak bagus. Perlu kita ketahui yang menjadi tujuan utama daripada pariwisata, sebenarnya tujuan utamanya adalah dua. Yang pertama untuk menambah kesejahteraan masyarakat, kemudian untuk menambah pendapatan ataupun devisa negara, itu aja. Jadi kalau dua hal ini sudah terpenuhi, itulah manfaat pariwisata. Tapi kalau contohnya masyarakat tempat pun tidak ada merasakan apa yang mereka, contohnya di kampung atau di tempat mereka ada potensi pariwisata, tetapi mereka hanya jadi penonton, tidak dilibatkan, tidak disertakan. Wah, itu tidak bagus juga. Jadi mungkin ya bisa diberdayakan masyarakat lokal untuk pengutip tiket. Ada mungkin di situ 3 orang, satu mewakili desa, satu mewakili pemerintah kabupaten, satu mungkin mewakili instansi lain. Tapi jelas. Dan di situ sudah ada tertera di antara kesepakatan yang ada berapa persentase untuk desa, berapa persentase untuk pemerintah kabupaten, dan berapa persentase untuk instansi yang lain. Nah, jadi kita jangan artinya balik lagi kita seperti masa-masa kelam di mana satu objek wisata akhirnya nanti ditutup, akhirnya nanti mereka artinya di blok sama pengunjung, mereka tidak datang ke sana, akhirnya tutup. Bukan mudah lagi untuk mengembalikan. Contohnya kalau satu objek dan atraksi wisata itu sudah tutup, untuk mengajak masyarakat untuk datang bukan hal mudah. Dan jangan juga contohnya begini, wah bagaimanapun masyarakat pasti datang ke objek wisata atraksi kami. Kenapa? Karena ini sangat bermanfaat untuk itu. Jangan salah kita berpikir kalau pola seperti itu. Yang perlu kita ingat, kita pernah mengingat kejayaan salah satu objek wisata yang ada di Kabupaten Karo, yaitu di Siosar itu, puncak 2000 kalau nggak salah itu. Kalau dulu untuk mendapatkan satu villa di sana begitu sulitnya. Sulit kali. Kenapa? Membludak pengunjung datang ke sana. Tapi karena pungli pungutan liar, mau masuk ke sini juga bayar, mau ke sini juga bayar, hanya begini bayar. Akhirnya apa? Diperhitungkan untuk datang ke sana kita mengeluarkan sampai 30-40 ribu satu orang. Akhirnya mereka berduyun-duyun, masyarakat di sana mengatakan tidak untuk datang ke Siosar ataupun ke puncak 2000. Apa sekarang yang terjadi? Tempat itu udah seperti rumah hantu yang sekarang. Saya baru-baru ini membawa tamu ke sana, wah mereka heran, wah ini kok seperti apa, di mana ini kita ini katanya. Padahal dulu itu begitu cantiknya, objek dan atraksinya begitu hebatnya, pemandangannya luar biasa di sana. Tapi orang semua menolak. Kenapa? Pungutan liar yang tidak jelas. Nah, jadi ini sekedar masukan kepada pemerintah Kabupaten Karo, juga pelaku pariwisata, juga masyarakat yang ada di sekitar daripada objek wisata air panas si Debuk-Debuk yang ada di Kabupaten Karo, di Raja Berneh kalau nggak salah itu apanya. Benar-benarlah menjadikan tempat ini yang bermanfaat untuk semua pihak. Jadi pengunjung bersenang, masyarakat lokal juga gembira, pemerintah kabupaten juga oke. Jadi mereka akan sama-sama menjaga objek dan atraksi wisata itu sebaik mungkin.
Untuk menuju ke sana mungkin ilalangnya yang sudah panjang, nanti akan ada masyarakat lokal yang secara spontanitas untuk mengurusnya. Kenapa? Karena mereka merasakan dampak daripada objek dan atraksi wisata itu. Kemudian pelaku industri pariwisata yang ada di sana, pelaku usaha, mereka juga happy. Kenapa? Karena pengunjungnya semakin ramai. Dan mereka juga akan membayar katakanlah pajak kepada negara. Nah jadi begitu, negara pun jangan melihat yang sangat mikro, mereka harus melihat makro. Makro artinya makro ekonomi. Ketika pengunjung datang ke sana, ya, ketika pengunjung datang di sana, menikmati suasana air panas, menikmati suasana sekitar yang ada di sana, bertemu dengan masyarakat lokal, mereka akan menginap di hotel yang ada di kawasan di sana, atau termasuk juga hotel-hotel yang ada di Kabanjahe atau di Brastagi contohnya. Dan dari hotel itu mereka mendapatkan okupansi yang bagus dan negara akan mendapatkan persentase daripada pajak biaya mereka menginap. Seperti itulah yang harus dilakukan. Jadi untuk hal ini jangan kita juga emosi, panas atau bagaimana. Dan masyarakat pula juga harus mengerti, ya, untuk satu objek wisata itu harus benar-benar mendapat katakanlah manfaat kepada pemerintah daerah, juga kepada masyarakat yang ada di sana. Itu baru namanya pariwisata. Seperti saya katakan, saya ulangi sekali lagi, tujuan utama daripada pariwisata adalah memberikan manfaat kepada masyarakat daerah yang ada di sana, juga kepada pemerintah daerah, juga kepada negara. Itulah manfaat utama pariwisata. Oke, itu hanya sekedar pandangan saya dari salah seorang praktisi pariwisata yang sudah lumayan berkecimpung di industri pariwisata ini. Oke, Marulina Manik, Lovely Holiday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.